Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Wirzam. Saya dari PT United Tractors. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengoperasian dan perawatan harian Heavy dan truk HD785-7. Namun sebelum kita melakukan pengoperasian, kita akan melakukan P2H terlebih dahulu untuk memastikan kondisi unit dalam kondisi yang baik. Kita mulai dari engine compartment. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengecekan level oli engine. Di sini terdapat tempat pengisian untuk oli engine. Nah, di sini untuk pengecekan level olinya. Kita cabut dulu, kemudian kita bersihkan. Setelah dibersihkan, dimasukkan kembali. Kita pastikan level oli berada di antara batas high dan low. Kemudian kita cek kebocoran-kebocoran yang terjadi di bagian engine. Kemudian kondisi freon. Kemudian di sini kita periksa apakah ada keretakan dan kebocoran. Di sini terdapat komponen untuk pre-filter, cuma ini dalam kondisi terkunci, jadi kita tidak perlu mengecek. Kita hanya mengecek bagian dari kebocoran saja. Oke, setelah itu di sini kita lakukan pemeriksaan pada roda depan, meliputi kausan tayar, kekencangan bot roda, kebocoran oli, dan kita cek apakah ada keretakan pada sisi samping tayar. Terus kita ke belakang sini. Di area sini kita dapat mengecek ketinggian suspensi sebelah depan kiri. Kemudian di sebelah sini, di sini terdapat tangki hidrolik. Oli hidrolik ini berfungsi untuk ngedam dan penggunaan steering. Di sini dapat kita lihat, selama level oli berada di antara gelas penduga, berarti menandakan oli cukup. Kemudian di sebelah sini ada filter, kita cek kebocorannya, jangan sampai ada kebocoran oli hidrolik ataupun oli transmisi. Kemudian pastikan juga level oli transmisi berada di antara batas high dan low. Untuk oli transmisi dapat kita cek saat engine mati ataupun engine hidup. Kemudian di bawah sini kita pastikan tidak terdapat kebocoran oli, air, dan bahan bakar. Jika terdapat kebocoran, silahkan laporkan pada mekanik atau pengawas Anda. Untuk roda belakang sebelah kiri, kita melakukan pengecekan meliputi keausan, keretakan sisi samping tayar, kekencangan baut roda dan final drive, serta pastikan tidak ada kebocoran oli pada final drive. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Di sini terdapat komponen diferensial. Yang harus kita lakukan adalah mengecek tidak ada kebocoran oli dari diferensial. Kemudian kita cek ketinggian suspensi bagian kanan dan suspensi bagian kiri. Kemudian di bagian atas terdapat combination lamp yang meliputi lampu service brake, lampu retarder brake, lampu sen, dan lampu mundur. Kita pastikan tidak ada yang retak ataupun pecah. Dan pastikan tidak ada kebocoran oli, air, dan bahan bakar di bagian bawah unit. Kemudian kita ke bagian roda yang sebelah kanan. Pemeriksaan di sini meliputi kausan ban, keretakan pada sisi samping ban, tidak terdapat kebocoran pada final drive, dan pastikan baut roda dan baut final drive dalam kondisi yang kencang. Selanjutnya, di sini terdapat tangki bahan bakar. Untuk pengecekan jumlah bahan bakar dapat dilihat melalui indikator yang tersedia pada tangki. Kemudian kita pastikan tidak terdapat kebocoran oli, air, dan bahan bakar di bawah unit. Di sini terdapat lampu yang dapat digunakan ketika mundur pada malam hari. Di sebelah sini terdapat pengecekan untuk oli brake. Kemudian kita beralih ke sisi tayar depan kanan. Pastikan tidak terjadi keausan, tidak ada keretakan pada sisi samping ban, dan kita pastikan bot roda dalam keadaan kencang dan baik. Dan pastikan juga tidak terjadi kebocoran oli. Nah, di bagian sini kita dapat mengecek kebocoran pada filter oli,
dan kita dapat melihat kandungan air dalam water separator. Kemudian kita beralih ke bagian depan. Pastikan tangga untuk naik dalam keadaan baik dan kokoh. Kemudian kita cek juga grill radiator, jangan sampai kotor ataupun tersumbat karena dapat mempengaruhi kinerja daripada engine. Selanjutnya, kita pastikan lampu kerja sebelah kanan dalam kondisi yang baik. Kita ke sebelah kiri. Pastikan tangga dalam keadaan baik dan kokoh. Kemudian, lampu kerja kiri dalam keadaan baik dan tidak retak ataupun pecah. Kemudian, kita pastikan kembali tidak terdapat kebocoran air, oli, dan bahan bakar. Setelah itu, kita naik ke atas dan jangan lupa gunakan metode 3 titik tumpu saat menaiki unit. Di sini kita melakukan pemeriksaan meliputi level coolant yang terdapat pada tangki reservoir. Jadi bisa kita lihat di sini ya, terdapat batas high dan low. Pastikan coolant tidak berada di bawah level low. Kemudian di sini terdapat pre cleaner dan air cleaner, terdapat 3 buah. Kita pastikan tidak terjadi kebuntuan air cleaner melalui dash indikator yang tersedia. Setelah itu, kita ke komponen baterai. Kita buka cover baterai. Nah, di sini terdapat 4 buah baterai. Pemeriksaan baterai meliputi kekencangan terminal baterai, jangan sampai ada yang kendor. Yang kedua adalah kita pastikan tutup baterai tidak mengalami kebuntuan. Jika mengalami kebuntuan, lakukan pembersihan segera. Kemudian yang ketiga, pastikan level elektrolit baterai cukup. Jika kurang, tambah dengan air suling. Oke, setelah itu kita tutup kembali cover baterai. Dan kita masuk ke dalam kabin. Kita tutup pintunya, kemudian kita pasang seat belt. Kemudian kita cek semua aman, transmisi netral, parking brake aktif, dan kita putar kontak ke posisi on. Kita pastikan kondisi monitor panel tidak ada error ataupun peringatan. Kita bunyikan klakson 1 kali, kemudian kita hidupkan engine. Setelah engine hidup, kita nyalakan AC. Selanjutnya adalah kita melakukan pengisian checklist P2H. Jadi yang kita periksa tadi, apakah terdapat kerusakan atau ketidaknormalan, kita isi melalui form checklist yang tersedia. Dan jangan lupa catat power meter awal dan odometer awal sebelum Anda mengoperasikan unit. Setelah itu, kita tanda tangani sebagai bukti kita telah mengisi form checklist P2H. Oke, setelah itu, sebelum memulai berjalan, kita tarik retarder terlebih dahulu. Kemudian rilis parking brake, pindahkan tuas transmisi ke posisi D, bunyikan klakson 2 kali, dan rilis retarder secara perlahan.
Setelah pengoperasian, kita matikan engine. Prosesnya adalah kita biarkan unit dalam keadaan idle sekitar 5 menit. Setelah itu kita matikan AC dan komponen elektrik yang lain. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan setelah mengoperasikan unit. Pastikan ketika menuruni unit menggunakan metode 3 titik tumpu. Setelah pengoperasian, kita lakukan pemeriksaan kembali dan pastikan unit ini tidak terdapat kerusakan. Kondisi tayar sebelah kiri dalam keadaan baik, sasis juga dalam keadaan baik, kondisi roda belakang dalam keadaan baik, bagian belakang pun dalam keadaan yang baik. Untuk sisi kanan juga dalam keadaan yang baik. Oke, itulah tadi pengoperasian dan perawatan unit HD785-7. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.